Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang seni tari, mata pelajaran seni budaya. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang tarian daerah Indonesia. Terdapat lebih dari 700 suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai tarian khas sendiri. Tarian daerah Indonesia dengan beraneka ragam jenis tarian Indonesia, seni tari membuat Indonesia kaya akan adat kebudayaan kesenian. Dengan mengenal lebih banyak tarian adat di seluruh provinsi di Indonesia, mudah-mudahan membuat kita lebih mencintai negeri kita ini. Tarian Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya Indonesia. Di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Tradisi kuno tarian dan drama dilestarikan di berbagai sanggar dan sekolah seni tari yang dilindungi oleh pihak keraton atau akademi seni yang dijalankan pemerintah. Seni tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh atau fisik dan mimik. Seni tari secara umum memiliki aspek-aspek gerak, ritmis, keindahan, dan ekspresi. Tari tradisional merupakan bentuk tarian yang sudah lama ada, diwariskan secara turun-temurun, serta biasanya mengandung nilai filosofi, simbolis, dan religius. Sebelum bersentuhan dengan pengaruh asing, suku bangsa di Kepulauan Indonesia sudah mengembangkan seni tarinya sendiri. Banyak ahli antropologi percaya bahwa tarian di Indonesia berawal dari gerakan ritual dan upacara keagamaan. Tarian semacam ini biasanya berawal dari ritual seperti tari perang, tarian dukun untuk menyembuhkan atau mengusir penyakit, tarian untuk memanggil hujan, dan berbagai jenis tarian yang berkaitan dengan pertanian. Tarian lain diilhami oleh alam. Tarian jenis purba ini biasanya menampilkan gerakan berulang-ulang, dan tarian ini juga bermaksud untuk membangkitkan roh atau jiwa yang tersembunyi dalam diri manusia. Menurut Sudarsono, pada tahun 1998, membagi fungsi tari atas dasar. Yang pertama, fungsi sebagai upacara. Tari yang berfungsi sebagai upacara apabila tari tersebut memiliki ciri-ciri dipertunjukkan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan disertai sesajian. Ini adalah contoh tari hudok dari Kalimantan pada upacara untuk kematian. Yang kedua, berfungsi sebagai hiburan pribadi.
Tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi memiliki ciri gerak spontan. Pada intinya, ini dilakukan untuk kesenangan sendiri atau kegembiraan yang sesaat. Nah, ini contoh dari sebagai hiburan pribadi, yaitu tari tayub dari Blora. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyajian estetis. Tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis adalah tari yang disiapkan untuk pertunjukan. Contohnya, tari piring dari Sumatera Barat. Tari tradisional dibagi menjadi 1. Tari keraton. Tari keraton adalah tari yang semula berkembang di kalangan kerajaan dan bangsawan. Yang kedua, tari rakyat. Tari rakyat merupakan tari yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat. Perbedaan yang paling jelas antara tarian istana dengan tarian rakyat tampak dalam tradisi tari Jawa. Strata masyarakat Jawa yang berlapis-lapis dan bertingkat tercermin dalam budayanya. Jika golongan bangsawan kelas atas lebih memperhatikan pada kehalusan, unsur spiritual, keluhuran, maka dari itu tarian dari masyarakat atau rakyat kebanyakan lebih memperhatikan unsur hiburan dan sosial dari tarian. Sebagai akibatnya, tarian istana lebih ketat dan memiliki seperangkat aturan dan disiplin yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Sementara tari rakyat lebih bebas dan terbuka atas berbagai pengaruh. Tarian istana Sumatera seperti bekas Kesultanan Aceh, Kesultanan Delhi di Sumatera Utara, Kesultanan Melayu di Riau, dan Kesultanan Palembang di Sumatera Selatan lebih dipengaruhi budaya Islam. Sementara Jawa dan Bali lebih kental akan warisan budaya Hindu-Buddhanya. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Silakan dikerjakan sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.